Ini warisan budaya Sunda yang simbol. Kujang ini kan ada sebuah kebanggaan seni bagi orang yang membawanya. Apa namanya, klik Ya, ini kan dasar, makanya jurus manapun pasti sedikitnya ada yang mengarah ke situ. Tapi untuk digerakkan sulit. Karena kita butuh penyinkronan antara pikiran dan gerak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel Jaga Dimensi bersama saya Mas Didi dan rekan saya Mas Didi. Alhamdulillah pada episode kali ini kita kedatangan saudara sumber yaitu Mas Lana. Mas Lana. Gimana kabarnya Mas Lana? Sehat? Alhamdulillah sehat. iya. Kebetulan yang kita undang itu bukan kita undang ya. Kita mau ngobrol santai saja. Iya. Ya kan? Yang kita hadirkan Mas Lana ini kebetulan ini berprofesi Sebagai profesi ganda. Ganda. ganda tunggal. Ganda campuran. Ganda campuran. Profesi ganda. Sebagai apa nih Mas Lana? Kalau boleh tahu profesinya. Saya sebagai ojo Maksim. Satu lagi Itu kan itu yang pertama, yang itu sampingan kan? sampingan. Apa utama itu? Yang sampingan. Oh sampingan. Kalau yang utamanya sebagai pokoknya bekerja di pegawai di kantor. Pajajaran berapa? Pajajaran 125. Pajajaran 125. Masih temannya narasumber yang kemarin ya? Iya, Mas betul. Erlan. Mas Erlan. Oh Mas Erlan. Iya. Mas Erlan. Satu alma mater. Satu aja satu kantor lah ya. Iya. Gimana Mas Lana? Ada pengalaman apa yang diceritakan di Jaga Dimensi ini? Pengalaman apa nih? Bebas. Kalau kita kan nggak terfokus ke pengalaman horor-horor aja sih ya. Ya. Pengalaman kehidupan ataupun Ya kalau saya salah beliau adalah salah satu mungkin di ini ya bergerak juga di budaya. budaya juga. Iya, beliau kan salah satu mungkin rekan saya di ini pencaksilat di Kota Bogor. Wih. Udah sabuk apa nih? Dulu. Dulu. Sabuknya masih sabuk ini, sabuk Garut, sabuk kulit Garut. jangan ditanya masalah sabuk lah. Tapi intinya kan kita melestarikan Ya. budaya warisan leluhur kampung kita. Sebenarnya Pak, untuk di pencaksilat untuk masalah bukan masalah ya. Dari segi tingkatan dari sabuk ya, itu kan sekarang nih. Kalau dulu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sabuk. Adanya apa? Jadi cuman kalau kata orang tua dulu tuh karembong. Ya, Hanya betul. sekedar kayak apa namanya? Sekedar simbol aja. Gitu. Jenisnya Ya, kayak celana. bentuknya kayak kain gitu. Ya salah melorot. Iya. Ya, Karena ibaratnya kalau dulu kan banyak kan kalau zaman-zaman dulu mungkin ada yang menggunakan sarung, kain, diiketin. Kan gitu. Jadi tidak mutlak yang kain berwarna. Tidak. Contoh kan nggak jauh-jauh. Wiro Sableng juga kan sabuknya nggak mungkin karena menggunakan pakaian putih. Kan gitu. Itu kan juga dasarnya kan dari silat, bukan dari karate, bukan dari ini. Gitu. Tapi intinya kalau pencak silat yang kita geluti lebih condong ke budaya dan seni Ya. Budaya ya. seni gitu. Yang Istilahnya kalau ada plusnya mungkin ya, ada plusnya itu kan bela diri, atau mungkin bahasa dulu mungkin sekarang udah hilang, bela diri untuk bela bangsa. Kalau sekarang mungkin nggak tahu bela diri untuk bela instansi. bela klub. Ngomong-ngomong masalah budaya Pak. Ya. Tadi saya ketitipan itu tuh barang dari Mas Produser. Oh ini terkait dengan itu kan termasuk budaya juga. ini warisan budaya Sunda yang simbol. Kalau disebut dengan simbol gini Mbak, ini simbol. Kujang. Ya, simbol Jawa Barat, simbol Sunda. Bisa dipergunakan juga sebagai senjata karena perlambang. Kalau tidak ada kujang, bahasanya kalau di negara Indonesia ada Garuda Pancasila. Kalau itu tidak ada ya mungkin sama saja. Kan nggak mungkin kalau lebih condong kalau kujang ini kan ada sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang yang membawanya.
Tapi kalau di Indonesia kalau kita bawa Garuda Pancasila juga kayak kesannya kumaha. Aku ribet bawanya. Bisa digendong udah Pancasila. Gitu kan. Itu mah bukan untuk dibawa tapi di apa? Ya itu kan sebagai diamalkan. karena apa mungkin negara Indonesia ini masih ada ya kita itu. Tapi kan kalau ini kan sebagai warisan yang memang Tapi sudah. ini namanya kujang apa Pak ini? Ya. Dari Jadi kalau ini ciung lah tentu. Ciung. 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 Bolong 4. Bolong 5 ya? Mata 5. Mata 5. Kan banyak macamnya. Ya gitu. Ya. Ini Kita lanjutkan tadi yang ke ini dulu deh. Itu makan. enggak ini tadi titipan saya tuh buat Mas Didi nih. Oleh katanya dari Mas produser karena dia nggak bisa datang. Bang Jebi, kopi. Ayo siap lanjut. Suruh siapa itu? Soalnya nih kopi saya. Ini ngomong Mas Lana belum cerita ini pengalamannya. Iya kita harus kan ini. Kita kembali ke ini ke jalur dulu ke sana. Pengalaman apa nih dari pencak silat? Ya, yang pasti kita budayain dulu. Kalau masalah pengalaman mungkin akan muncul di selipan-selipan cerita tadi. Iya. Nanti saya mau nanya pengalaman juga sebagai ojol gitu kan, apakah pernah ngalamin dapat penumpang gaib atau penumpang yang bayar pakai daun gitu, bagaimana gitu kan? Kayak di sinetron sebelah kan banyak gitu. Itu real story gitu kan. Kalau misalnya pernah ngalamin nggak? Nanti setelah ngebahas masalah silat dulu. Siap. Coba ceritakan tentang pengalaman Selana dari mungkin yang masih menggeluti atau kalau dulu kan masih aktif ya. Kalau sekarang mungkin Sekarang di enggak. belakang layar. Ibaratnya cuma nanya masih kalau hubungan sama orang-orang pencak silat budayawan masih lah ibaratnya. Cuman enggak ibaratnya enggak kayak kemarin-kemarin lah masih sedikit aktif gitu Masih kan. aktif. Sekarang sih mungkin lebih condong untuk ya, mengejar duniawi. Duh, Gitu ya. karena kebutuhan Mas ya. Karena kebutuhan. Menginginkan bakat, mengembangkan bakat. Mengembangkan bakatnya. Bakatku butuh. Nah itu. Benar. Benar guys. Benar. Sama berarti. Sama. Karena kita orang-orang yang nggak mau terikat dengan sebuah aturan yang misalnya aturannya yang mungkin bagi kita kalau bagi mungkin kalau disebut pesilat atau orang yang di dunia persilatan itu kan ada beberapa yang faktor yang kan. Tapi mungkin ya ada teman-teman yang masih ngikutin koridor-koridornya ada kan di Kota Bogor sendiri mungkin itu ada dulu IPSI sekarang ada satu lagi namun lagi PPSI. Ada 2. Iya PPSI sekarang ada wadah. Kalau masjid juga sama kan dulu di silat juga gitu. Iya sama intinya sama. Nah, enggak beda. Kita beda perguruan. beda Beda perguruan sama beda zaman juga Mas. beda zaman. Oh, tuan mana berarti? Enggak Mas Didi Oh, dong. tuan masjid. Gila. Bahkan saya kenal orang-orang budaya terutama di Bogor nih ya. Ternyata semua yang saya ceritain ternyata orang-orang itu kenal juga sama Mas Didi. Jadi dibilang bisa disebut ini senior saya juga ibaratnya. Kalau udah sepuh banget ya. Ya, udah ibaratnya eyang lah Persilatan maksudnya. di dunia persilatan. Iya. Makanya kalau misalkan kita jarang ketemu, wah ini menghilang terus nih dari dunia persilatan nih. Ya kan kayak kemarin juga kita ketemu mungkin salah satu rekan masalah yang masih aktif ya salah satunya yang kita sebutkan kemarin yang sempat ada di Kimanculo itu kan istilahnya kan itu juga sama sebenarnya kita satu ini pernah ketemu pernah istilahnya pernah membaur dalam satu lingkup gitu kan. Setelah itu ketemu dikenalkan ditanya mau dikenalkan oleh Mas Lana nggak tahunya malah kita sudah pernah satu wadah Jadi gitu. reuni dong. Jadi reunian gitu. Bukan dikenalkan itu. Walaupun memang ya namanya luas gitu kan kita kenal itu mungkin kenal wajah ya mungkin lupa dengan nama. Biasanya gini Pak, lupa nama tapi ingat rasa. Itu kalau dengan janda. Ya kan kalau dengan janda anak 2 anak 1 mungkin kan gitu seperti ada kemarin cerita seperti itu. Ya kita lanjutkan ke makanan. Ya. Berapa tahun di dunia persilatan itu? Di dunia persilatan berapa tahun ya? Lumayan lama sih saya. Mungkin yang saya ingat ya sekitar 4 atau 5 tahunan lah. Lumayan lama. Jago enggak ibaratnya. Udah jago ngeles maksudnya. Jago Ya, ngeles. silat lidah kali ya. Silat lidah. Jago kalau itu. Kalau kita kan ada grupnya TTMC Pak. Apa tuh? Tipe-tipe mancep.
Oh itu mana ini? Itu toko sebelah itu. Toko sebelah. Bukan studio sebelah gitu. Bukan toko sebelah. Itu. Ya intinya kan kalau masalah kan dari pengalamannya gitu. Nah ini ada kode apa nih mas? Wah itu notif biasa. Notif. Notif biasa aja. Saya kirain tak ada kode pemanggilan. Enggak. Aman. Untuk menyebut janda gitu. Ya kita lanjutkan coba Ya. Mas, kita. Awalnya sih lingkungan juga ya mas. Ya. Ibaratnya di kampung saya itu memang dari dulu itu, dari zaman orang-orang tua saya dulu. Iya. Itu memang kebanyakan pencaksilat. Dari pencaksilat. Terus memang ada satu perguruan di kampung saya yang ibaratnya lumayan nggak terlalu besar sih, cuman Sokor ya. ya anggotanya pun lumayan banyak juga mas. Iya. Dari kakak, dari orang tua saya nih, dari bokap, dari bapak sampai ke almarhum kakak saya pun itu dari pencaksilat. Pancasila terjun di Pancasila. Cuman saya setelah saya punya niat nih ingin wah saya pengen belajar nih ibaratnya. Ya pengen terjun. Ya. Nggak langsung masuk nih mas di perguruan itu. Tetap saya belajar di perorangan. Oh, Dia iya. bisa pencaksilat, cuman dia nggak punya perguruan. Tapi dia punya bisa lah pencaksilat, Iya. ahli lah. Dan beliau pun pernah belajar di aliran Cimande. Iya. Ibaratnya gitu kan. Akhirnya saya Belajar. ibaratnya dari orang tersebut selama berapa bulan lah ibaratnya kan. Dan saya juga dapat masukan dari yang ahli-ahli itu kan. Iya. Kalau mau bisa pencaksilat ibaratnya Harus pertama dasar tuh minimal belajar dulu dari Cimande. Aliran Cimande lah maksudnya gitu kan. Karena Cimande itu dasar. Kalau memang sudah menguasai dari aliran Cimande, mau masuk ke perguruan manapun insya Allah nggak terlalu sulit lah untuk mempelajarinya. Iya. Karena Cimande itu bisa dibilang aliran pencaksilat paling tertua ya mas ya, Ya. kalau nggak salah ya. Betul. Dan semua perguruan manapun pasti dalam satu gerakan manapun, satu gerakan itu pun pasti ada aliran Cimande ya. Biasanya gitu kan. itu kayak gimana contohnya? Ya dasarnya dasar dari klit, tonjok bareng, tonjok apa namanya? Tonjok satu. Oh jadi saya jadi praktek gitu ya. Itu Iya. apa biar Apa istilahnya kan tahu. Jadi, pencerahan ya. mereka gitu. Dari apa namanya? Klit Ya. kan. Ini kan dasar, makanya jurus manapun pasti sedikitnya ada yang mengarah ke situ. Ya. Ibaratnya. Berarti kalau orang yang udah belajar dasar dari Cimande, Insya Allah. mau belajar silat apapun nggak sulit. Gitu. Ya, Untuk insya Allah. adaptasinya Ya. itu menerimanya itu mudah untuk dicerna. Ya. Kalau yang saya tahu itu di Cimande gitu kan, itu memang ada dasarnya. Yang pertama dasar yang bawah, yang kadang-kadang ada yang belajar Ya, bawah, betul. Dari sampai ke atas. Nah itu, kalau itu bisa tiga-tiganya, mau belajar di silat persilatan Minang ataupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, masih mudah untuk menyerap, mudah untuk mempelajarinya. Kalau udah 3 dasar tadi dikuasai. Ya, karena memang Cimande itu kan dasarnya itu 3, karena dipecah oleh mungkin era zaman kerajaan dulu, silat Cimande itu dipecah menjadi 3, karena pencetusnya itu cuma 1 dulunya. Cuma karena mungkin murid-muridnya yang cerita dari teman-teman atau sesepuh-sesepuh di pencaksilat itu seperti itu. ya. Jadi kita bisa ini. Teman-teman yang boleh silat nih. Mas Lana. Yang sepengalaman saya ya, Kang Cepi, Mas Didi, misalnya dari gerakan aja gitu ya, dari gerakan memang disebut, kalau kita lihat nih ya, misalkan dicontohkan oleh guru gitu, gerakannya begini. Oke, untuk dilihat masih bisa simpan di memori lah pikiran. Tapi untuk digerakkan sulit. Karena kita butuh penyinkronan antara pikiran dan gerak badan juga gitu kan. Rasa dan yang ibaratnya yang pengalaman saya gitu ya. Mungkin ada lebih orang-orang lain yang lebih tahu gitu kan. Jadi Mas, ibaratnya saya ungkapin pengalaman saya. Ya, persepsi atau istilahnya mungkin pendapat Mas Lana yang memang terjun di silat.
mungkin persepsi orang menyatakan apa ini pasti berbeda juga. Iya, Pendapatnya berbeda karena setiap orang itu nggak sama apa istilahnya perjalanannya ya, cara melakukannya, karakternya pun berbeda-beda. Itu yang kadang-kadang kita atau mungkin seorang guru silat itu harus bisa memahami muridnya, bukan murid memahami gurunya. Mungkin murid pasti akan ngikutin apa kata gurunya, tapi guru harus lebih tahu karakter muridnya ini apa yang harus diinikan, itu yang akan jadi kapasitas muridnya seperti apa. Dengan kapasitas yang berat-berat lah kalau misalkan. Dikasih 10 jangan dikasih yang 20. Kasihan gitu. Ada daya tampungnya berbeda-beda. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita tadi pencaksilat dan dasar pencaksilat segala macam sudah diceritakan oleh Mas Rana gitu kan. Kan sekarang dengan munculnya apa ya? Bukan tandingan tapi intinya sama-sama untuk melestarikan ya. Dari IPSI sekarang ada PPSI yang lebih condong ke silat buhun ya. Kalau nggak salah itu PPSI itu silat buhun. Bedanya Tradisionalnya budaya. Maaf, silat buhun sama silat biasa emang beda? Beda. Bedanya dari apa? Karena selama ini kalau yang saya lihat antara PPSI dengan IPSI yang dasar itu kan kalau IPSI sendiri menetapkan gerak dasar IPSI. Iya. Itu ada, jadi nasional itu untuk nasionalnya. Tapi kalau PPSI itu kan untuk wilayah Jawa Barat sendiri gitu kan, istilahnya kan punya khasnya sendiri. Itu yang mungkin ditampilkan gitu loh. Mungkin kalau Jawa Tengah nanti suatu saat Jawa Tengah Jawa Timur dibentuk pun mereka juga akan memunculkan punya ciri karakter atau ciri khas sendiri yang dimunculkan di masing-masing daerah gitu. Tapi intinya lebih condong banyakannya ke seni ya. Ya. Macam kayak istilahnya yang gendang pencak yang segala macam lebih condong istilahnya apa ya? Intinya buhunnya itu atau yang tradisional bangetnya itu kelihatan terasa kentaranya, terlihat Jadi dirinya memang di situ pencaksilat gitu kan. Jadi diri silat itu. Nah, menyikapi seperti itu muka sekarang juga teman kita siapa? Kimanculo. Kang Yana sendiri Kimanculo sendiri aja lebih condong istilahnya ke PPSI yang kita lihat. Walaupun memang beliau juga duduk di IPSI. Jadi istilahnya apa ya? Membangkitkan lah. Istilahnya membangkitkan kekhasannya kita sebagai mungkin pelestari silat di tanah Parahyangan Sunda ini. Ada berapa lah ininya. Mungkin kalau Mas Rana lebih condong ke cerita seperti apa ya, coba kita tanya lagi. Nah setelah saya terusin ya. Iya dong. Setelah beberapa bulan saya belajar sama guru saya yang perorangan itu, barulah saya mulai dekat nih sama Kang Yana. Karena memang Kang Yana itu sebenarnya teman dekat almarhum kakak saya sendiri. Iya. Abang. Dekat dengan almarhum kakak saya sendiri. Setelah kakak saya sudah wafat, mungkin Kang Yana masih ingin menjalankan silaturahmi. Ada ikatan persaudaraan ya, itu dilanjutkan dengan saya lah. Mungkin adiknya. Ya. Gitu. Nah dari situlah saya dibawa sama Kang Yana tuh masuk ke perguruan. Boleh sebutin? Boleh, nggak apa-apa. Masuk perguruan Lodaya itu. Ya. Langsung saya dikenalin sama sesepuhnya. Yang dari Cimanggu Gang Amil itu namanya Abah Acuy ya, mudah-mudahan saya selalu Abah ya. Amin ya, insyaallah amin. Di situ saya mulai belajar dan alhamdulillah jadi anggota diterima juga sebagai baik gitu kan. Mulai belajar latihan ibaratnya latihan bareng sama senior ibaratnya. Terus langsung saya diajak tuh kemana-mana ibaratnya kenalin sama orang-orang pencaksilat, kebudayaan. Alhamdulillah di situ saya banyak saudara juga, Mas. Iya, dari pencaksilat itu, Bang Yepi, bukan hanya kita bisa silat aja, tapi dari silaturahminya luar biasa saya ibaratnya. Persaudaraannya yang betul, Mas. Kita tahan dulu ya. Ya. Oke, para jagater, mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton Jaga Dimensi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.